Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketika saya katakan barber, Anda menjawab battle. Barber, battle. Barber, battle. Nah, di akhir kalimat gaspol, bisa? Barber! 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 Terima kasih. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan 3 fondasi yang harus kita bangun sebagai seorang tukang cukur. Nah, yang pertama yaitu hard skill, yang kedua soft skill, dan yang ketiga yaitu life skill. Kita bahas yang pertama, hard skill, keahlian teknis, keahlian teknik. Kita teman-teman mungkin di sini semua otodidak ya. Kalau ilmu otodidak itu melihat, mengamati, lalu melakukan berulang-ulang, baru nanti mendapatkan hasil. Itu lama sekali, membutuhkan waktu beberapa bulan. Tapi kalau teman-teman yang di sini ambil kursus, langsung hari itu juga, detik itu juga bisa langsung paham bagaimana menggerakkan clipper, namanya ada semo, ada overcomb, ada making, ada crosscut, kilang. Nah, itu teknik memotong rambut, kayak membuat pin, membuat taper, dan lain-lain. Teknik menggunakan clipper, gunting, razornya, caranya jangan diginikan, digerakkan. Kemudian yang ketiga, styling rambut. Nah, ini kunci nih, jangan hanya merapikan rambut, tapi stylingnya tidak bisa. Karena untuk membuat rambut menjadi indah dipandang mata harus dipadukan dengan namanya styling. Untuk membantu supaya rambut menjadi indah, ada pomade, ada hair powder, ada clay. Nah, nanti kalau ada customer ya, Mas, kegiatan saya ini di luar ruangan, berarti menggunakan produk clay. Karena karakter clay itu sifatnya itu dia membuat rambut yang untuk bervolume, untuk rambut-rambut lepek. Kalau kita menggunakan produk pomade itu sifatnya memaksakan rambut. Contoh potongan side part di belah ke samping, itu bagusnya digunakan untuk di dalam ruangan. Ada yang oil base, water base. Jadi pomade itu bagusnya digunakan untuk di dalam ruangan. Tapi kalau di luar ruangan itu menggunakan hair powder. Hair powder itu karakternya dia itu menyerap minyak supaya rambut terlihat natural. Jadi nanti kalau ada customer yang tanya cocok saya menggunakan produk apa, karena aktivitasnya saya di luar atau di dalam ruangan, itu menggunakan clay dan hair powder. Kalau untuk di dalam ya mungkin ruangan ber-AC, kemudian ini menggunakan pomade. Kemudian merapikan jenggot, kumis, dan alis. Nah, ini butuh. Jadi kita sebagai tukang cukur itu belajar yang paling lama itu memegang razor. Kalau kita kerja tidak makan, itu pasti gemetar. Nah, gemetar itu bahaya buat customer kita. Jangan sampai pulang dia pedis. Kalau pedis sudah meninggalkan jejak. Selanjutnya, sterilisasi alat dan kebersihan. Jadi alat harus disterilisasi, dibersihkan, bisa dicelupkan di air alkohol atau desinfektan. Itu ada K3, kesehatan, keselamatan kerja. Kita motong biasanya kalau di barber itu menggunakan sepatu. Karena apa? Karena mesin gunting itu tajam. Kalau dia jatuh ke kaki kita, maka akan menciderai kita. Maka dianjurkan untuk menggunakan sepatu. Tapi kalau teman-teman tidak mempunyai sepatu ya nggak apa-apa lah. Nanti kedepannya berusaha untuk menggunakan sepatu. Kebersihan lingkungan, limbah, siletnya itu dibuang di mana. Kemudian rambutnya, kita sebagai tukang cukur harus wangi ya. Jangan sampai
kita nggak mandi semalam habis begadang langsung nyukur, itu nanti bisa mengakibatkan pelanggan tidak nyaman. Kemudian kalau teman-teman mempunyai masalah di luar, jangan dikasih masuk di dalam barber. Jadi masalah yang di luar jangan dibawa masuk ke lingkup usaha teman-teman, nanti akan mempengaruhi teman-teman dalam melayani customer. Gaspol, terima kasih. Kemudian yang kedua, soft skill, keahlian sosial, skill yang berhubungan dengan sikap, komunikasi, dan cara kita bersikap ke orang lain. Nah, ini penting sekali. Dalam melayani customer itu, ketika melihat anak-anak itu sudah dibayangkan bagaimana. Kalau kita melihat anak-anak yang rewel, itu bayangannya teman-teman bagaimana? Pasti sudah negatif duluan. Jadi di sini teman-teman harus berjiwa besar, memotong dengan hati. Jadi anggap saja ini anak-anak yang datang itu melatih mental kita. Nafas sejenak, berapa detik saja, ambil nafas, buang pelan-pelan. Nah, ramah dan sopan kepada pelanggan. Jadi kita harus ramah, harus basa-basi. Mulailah obrolan kesukaan customer itu apa. Seandainya yang datang customer itu seorang dosen, maka kita mulai bertanya. Jadi kita sebagai tukang cukur ini harus yang banyak mendengar, karena customer itu di rumah itu sudah banyak mendengar, di kantornya sudah banyak mendengarkan, di lingkup mungkin yang punya pacar sudah banyak mendengarkan pacarnya. Maka di barber jangan customer yang banyak mendengar, harus customer yang harus banyak berbicara. Kita sebagai tukang cukur yang harus banyak mendengarkan. Sabar saat menghadapi pelanggan rewel. Nah, ini melatih mental juga. Jadi harus sabar menghadapi pelanggan yang rewel. Nomor 4, percaya diri dan tenang saat kerja. Jadi ini harus, makanya ada motivasi itu untuk menjadi sukses. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menyukai bidang yang teman-teman sukai. Bisa kerjasama dalam tim. Nomor 5, soft skill bikin pelanggan betah dan balik lagi. Jadi sentuh dia di hatinya, sentuh dia di kepalanya dengan baik, potong sesuai dengan permintaannya, maka dia akan menjadi customer kita selamanya, pelanggan kita selamanya. Nah, yang ketiga apa? Life skill. Nah, life skill ini skill dasar buat menghadapi kehidupan dan membangun masa depan. Yang pertama, disiplin waktu buka atau jadwal kerja. Jadi harus konsisten. Jam hari ini buka jam 10, ya besok buka jam 10. Jangan hari ini jam 10, besok jam 11. Dia konsisten. Kemudian kelola uang hasil potong, menghemat dan menabung. Jadi berhemat, menabung, jaga kesehatan tubuh dan pikiran. Nah, ini penting ini. Memaksa diri ya. Kita sudah capek malam begadang, kita tidak menjaga kesehatan. Jadi jaga kesehatan, luangkan waktu dalam 1 minggu itu stress release. Bisa pergi ke hutan, ke gunung, mancing, bersepeda, atau jalan-jalan. Jangan dalam 1 minggu kita fokus di barber terus, nanti lama-lama jadi bosan. Jadi luangkan waktu dalam 1 minggu untuk stress release, ke pantai, ke gunung, ke laut. Nah, kemudian jaga kesehatan, harus sehat. Jangan sampai kita nggak menjaga kesehatan, kerja nggak makan, kita gemetar. Nah, itu akan mengakibatkan yaitu nanti dalam pelayanan itu terganggu. Kemudian tetap semangat walau pelanggan sepi ya. Kita manfaatkan. Kalau pelanggan sepi, kita manfaatkan dengan
buka Instagram, buka YouTube, buka TikTok. Jadi kalau kita yang selama ini orangnya pemalu, TikTok ini kita manfaatkan, mungkin live streaming. Nah, itu bisa melatih teman-teman. Saya berdiri di sini, kalau hanya percaya diri saja nggak cukup. Di kepala harus ada isi, harus ada materi yang harus saya sampaikan. Kalau saya hanya percaya diri, maju ke depan sudah nanti apa yang mau saya ungkapkan. Jadi selain percaya diri, harus ada persiapan, kemudian ada ambil kesempatan. Kemudian yang berikutnya tetap semangat walau pelanggan sepi sudah. Life skill ini bantu kita tetap bertahan, berkembang dan sukses jangka panjang. Terima kasih. Ini ada kata-kata motivasi. Jika ingin mengalahkan ketakutan, jangan hanya duduk diam dan memikirkan tentang hal itu. Pergilah, hadapi dan kerjakanlah. Untuk menjadi sukses, hal pertama yang harus dilakukan adalah mencintai pekerjaan. Panitia mungkin bisa memandu. Apakah teman-teman ada yang mau bertanya? Kalau mau ada yang mau ditanyakan terkait yang saya sampaikan, kalau nanti saya nggak bisa jawab, bisa saya simpan atau saya serahkan ke panitia. Oke? Kita sebagai tukang cukur itu dituntut harus upgrade terus. Kalau kita tidak upgrade, kita akan stuck, berhenti di situ saja. Karena menurut Pak Ustadz Halim itu untuk mencari dunia itu harus ilmu. Kalau mencari surga juga harus mempunyai ilmu. Kalau kita tidak mempunyai ilmu, kita akan sesat di jalan. Dan ingat, kalau sudah mempunyai ilmu, sudah merasa punya ilmu, jangan merasa lebih baik dari orang lain. Tapi bagaimana ilmu itu bermanfaat untuk orang lain. Karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain.